perusahaan chip Tiongkok tidak memilih Indonesia, guys, tetapi memilih Malaysia. Apa alasannya? Mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya, korang semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini ya saya ingin melihat guys ya, bagaimanakah ataupun apa sebenarnya alasan ya dari perusahaan chip Tiongkok ini guys ya tidak memilih Indonesia tetapi malah memilih Malaysia. Tentu ini pun penasaran juga, saya sebagai orang Indonesia tentu penasaran juga guys ya, apa sih sebenarnya alasan mendasar gitu kan, kok pilih Malaysia daripada Indonesia. Langsung saja kita tengok videonya, saya pun penasaran melihat video ini guys ya. Oke, sebelum kita lihat videonya, buat korang semua yang suka mungkin dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini guys, subscribe, like, dan komentar guys. Jom langsung kita tengok videonya. Dalam upaya membatasi akses Tiongkok terhadap GPU kelas atas yang dapat mendorong terobosan kecerdasan buatan atau memberi daya pada superkomputer dan aplikasi militer, Washington semakin gencar membatasi Tiongkok. Menghadapi situasi seperti ini, semakin banyak perusahaan desain semikonduktor Tiongkok yang memanfaatkan perusahaan-perusahaan Malaysia untuk merakit sebagian dari chip kelas atas mereka. Mereka melakukan lindung nilai terhadap resiko jika Amerika Serikat memperluas sanksi terhadap industri chip Tiongkok. Perusahaan-perusahaan tersebut memilih bekerjasama dengan perusahaan pengemasan chip Malaysia untuk merakit jenis chip yang dikenal sebagai unit pemrosesan grafis atau GPU. Kok pilih Malaysia ya? Indonesia sebenarnya pernah memiliki pabrik semikonduktor pada tahun 1985. Bahkan pada tahun 1985 hingga 1986, Indonesia justru mampu mengekspor semikonduktor senilai 135 juta dolar Amerika Serikat. Wah, Indonesia tahun 1985 pernah mengekspor semikonduktor senilai 135 juta US dollar. Pernah juga Dan di guys. episode hari ini kita akan membahas bagaimana perusahaan semikonduktor Tiongkok memilih Malaysia bukan Indonesia untuk perakitan chip kelas atas. Wah, keren. Kenapa pilih Malaysia? Tentu ada alasannya guys ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang support channel ini ya, atau tonton video originalnya seperti itu ya. Kok bisa pilih Malaysia guys? Berarti ada suatu yang spesial dengan Malaysia seperti itu ya. Saat ini, chip adalah inti dari perkembangan teknologi di dunia dan merupakan simbol penting daya saing suatu negara. Betul. Namun industri chip di Tiongkok menghadapi sanksi berat dari Amerika Serikat sehingga sangat mempengaruhi rantai pasokan dan tidak dapat memenuhi permintaan domestik. Dalam keadaan seperti ini, beberapa perusahaan chip di Tiongkok mencoba untuk menerobos blokade Amerika Serikat. Pembatasan chip Amerika Serikat terhadap Tiongkok menggambarkan betapa rumitnya hubungan antara kedua negara ini. Di satu sisi, Amerika Serikat mungkin menyadari kelemahan dan dampak kontraproduktif dari sanksinya terhadap Tiongkok. Karena sanksi Amerika Serikat terhadap Tiongkok tidak hanya gagal mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi dan keterbelakangan teknologi di Amerika Serikat sendiri. Banyak perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang kehilangan pasar dan pendapatan yang besar karena mereka tidak mampu mengekspor produk dan teknologinya ke Tiongkok. Dan dari berita yang beredar bahwa belakangan ini semakin banyak perusahaan desain semikonduktor di Tiongkok yang mencari kerjasama dengan perusahaan Malaysia untuk merakit beberapa chip kelas atas. Namun pertanyaannya, mengapa Tiongkok memilih Malaysia bukan negara Asia lainnya? Berarti ini antara persaingan sengit guys ya, antara Amerika Serikat dan Tiongkok ya kan. Tetapi Tiongkok ini memilih ya Malaysia guys, bukan memilih Indonesia seperti itu ya. Wah, ini pertanyaan besar guys ya. Karena kita tahu guys ya, banyak negara-negara ASEAN lainnya ya kan. Tetapi kenapa perusahaan Tiongkok ini memilih untuk memilih Malaysia guys, bukan Indonesia, bukan negara-negara ASEAN lainnya. Wah, ini pertanyaan besar guys ya. Kita lanjut ya. Wah, penasaran guys. Malaysia yang merupakan pusat utama dalam rantai pasokan semikonduktor dipandang berada dalam posisi yang tepat untuk meraih bisnis lebih lanjut karena perusahaan chip Tiongkok melakukan diversifikasi keluar Tiongkok untuk kebutuhan perakitan.
Perusahaan Tiongkok melihat Malaysia sebagai pilihan yang baik karena negara ini dianggap mempunyai hubungan baik dengan negeri tirai bambu ini. Oke, pertama hubungan baik. Selain itu, Malaysia dinilai punya tenaga kerja terlatih dan teknologi canggih. Keren. Ini yang saya suka. Sanksi perdagangan dan masalah rantai pasokan membuat banyak perusahaan desain chip Tiongkok datang ke Malaysia untuk membangun sumber pasokan tambahan di luar Tiongkok guna mendukung bisnis mereka di dalam dan di luar Tiongkok. Oke, lagi-lagi ini alasannya adalah teknologi, guys ya. Karena teknologi di Malaysia itu istilahnya lebih bagus, guys ya, lebih berkualitas seperti itu ya. Artinya ini alasan yang sangat wah, keren memang Malaysia, guys ya. Sampai-sampai perusahaan Tiongkok ini memilih untuk ke Malaysia, guys. Karena apa? Karena mungkin dari segi apa ya tadi itu sumber daya manusianya yang terlatih begitu ya, dan teknologinya, guys. Memang keren ya. Wah, jadi saya pun jadi bangga, guys, sebagai negara jiran istilahnya. Saya pun lebih bangga juga kepada Malaysia, guys ya. Begitu sangat luar biasa, guys. Sampai-sampai perusahaan chip Tiongkok ini memilih untuk ke Malaysia begitu, guys. Wah. Perusahaan chip asal Malaysia Unisem mengalami peningkatan bisnis dan permintaan dari klien Tiongkok. Kenaikan produksi juga dialami oleh perusahaan pengemasan chip Malaysia lainnya. Terbaik. Beberapa perusahaan chip Tiongkok yang mengumumkan rencana ekspansi di Malaysia, salah satunya adalah Exposition, salah satu perusahaan yang pernah menjadi pemasok Huawei. Huawei. Exposition disebut akan bermitra dengan National Gate Malaysia untuk memproduksi server GPU. Starvape yang berbasis di Shanghai juga membangun pusat desain di Penang. Selain itu, perusahaan pengemasan dan pengujian chip Tongfu Microelectronics mengatakan bahwa mereka akan memperluas fasilitasnya di Malaysia. Perusahaan ini bekerja sama dengan pembuat chip Amerika Serikat AMD. Wah, keren. Dan perusahaan-perusahaan Malaysia ini bekerja sama hanya mencakup perakitan, bukan pembuatan wafer chip. Jadi kerjasama ini tidak bertentangan dengan batasan Amerika Serikat. Dan perkembangan terkininya, beberapa kontrak juga telah disepakati. Pengemasan chip yang canggih dapat meningkatkan kinerja chip secara signifikan dan muncul sebagai teknologi penting dalam industri semikonduktor. Wah, keren. Hal ini terkadang melibatkan pembuatan chiplet di mana chip dikemas secara rapat untuk bekerja sama sebagai satu otak yang kuat. Meskipun tidak tunduk pada pembatasan ekspor Amerika Serikat, tetapi ini memerlukan teknologi canggih yang dikhawatirkan pada suatu hari nanti akan menjadi sasaran pembatasan ekspor ke Tiongkok. Menurut John Xia, seorang chairman di Unisem, menerima pesanan perakitan GPU dari perusahaan Tiongkok tidak melanggar pembatasan Amerika Serikat karena transaksi bisnis Unisem sepenuhnya sah dan patuh, dan perusahaannya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan terlalu banyak kemungkinan. Dan ia juga mencatatkan bahwa sebagian besar pelanggan Unisem di Malaysia berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan pengemasan chip besar lainnya di Malaysia, termasuk Malaysia Pacific Industries dan Inari Emetron, juga turut mendapat permintaan dari perusahaan Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tertarik untuk merakit chip mereka di luar Tiongkok, karena hal ini juga dapat mempermudah penjualan produk mereka di pasar non-Tiongkok. Malaysia saat ini menguasai 13% pasar global untuk pengemasan, perakitan, dan pengujian semikonduktor dan bertujuan untuk meningkatkannya menjadi 15% pada tahun 2030. Wah, naik ya, guys. Dengan menawarkan serangkaian insentif, Malaysia telah menarik investasi chip bernilai miliaran dolar. Keren. Infineon Jerman mengatakan pada bulan Agustus, pihaknya akan menginvestasikan senilai 5,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperluas pabrik chip listriknya di Malaysia. Pembuat chip Amerika Serikat Intel juga mengumumkan bahwa mereka akan membangun pabrik pengemasan chip canggih senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat di Malaysia. Keren memang. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak hanya memilih Malaysia, tetapi juga memilih Singapura. Singapura juga ternyata, guys. Pada tahun 2021, GCET Group, perusahaan perakitan dan pengujian chip terbesar ketiga di dunia, menyelesaikan akuisisi fasilitas pengujian lanjutan di Singapura. Negara-negara lain seperti Vietnam juga sedang berupaya memperluas sektor jasa manufaktur chip dengan harapan dapat memikat klien yang ingin meminimalkan resiko geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian Indonesia tengah mengusulkan agar Indonesia membuat kebijakan melarang ekspor silika. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong industri semikonduktor di dalam negeri.
Dirjen Industri Logam Taufik Bawazir mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya pernah memiliki pabrik semikonduktor pada tahun 1985. Oh, pernah Bahkan juga pada ya. tahun Betul, tersebut, Indonesia justru mampu mengekspor semikonduktor senilai 135 juta dolar Amerika Serikat. Namun investor dari Amerika Serikat waktu itu memilih pindah ke Malaysia karena regulasi yang diterapkan saat itu. Oke, wah. Sehingga Ini guys ya, salah satu regulasi guys ya. Sehingga perusahaan dari Amerika pilih ke Malaysia guys, karena mungkin begini ya, regulasi kebijakan-kebijakan di Indonesia itu mungkin banyak berubah-ubah guys ya, sehingga apa ya, tentu kalau udah berubah-ubah kebijakan ini kan sangat sulit sekali kan, tetapi pindah ke Malaysia guys, wah keren memang ya. Sebenarnya Indonesia perlu apa ya, PR besar guys ya. Bagaimana bisa menarik investor asing untuk bisa berinvestasi di Indonesia guys. Tentu ini suatu perubahan yang memang harus mencontoh istilahnya negara-negara yang memang sukses dalam menarik investor untuk berinvestasi. Ya salah satunya adalah negara jiran Malaysia guys. Kita tengok langsung videonya. Lanjutannya guys, seperti itu ya. saat ini dalam hal manufaktur semikonduktor, Indonesia kalah dengan Malaysia. Jadi bagaimana menurut Anda tentang strategi perusahaan-perusahaan manufaktur chip Tiongkok lebih melirik Malaysia dan bukan Indonesia untuk menjadi tempat perakitan chip canggih? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wah, lagi-lagi alasannya adalah perubahan kebijakan guys. Wah, ini suatu pelajaran besar sebenarnya guys buat Indonesia ya kan. Kenapa sih istilahnya sampai perusahaan besar ini bisa dari Indonesia beralih ke Malaysia? Tentu itu suatu apa ya, pembelajaran yang sangat besar guys, dan introspeksi seperti itu ya. Bagaimana perusahaan besar ini bisa memilih Malaysia begitu. Tentu Malaysia pun punya strategi yang keren menurut saya guys ya, yang istilahnya bisa menarik investor, bisa menarik perusahaan-perusahaan besar ini untuk berinvestasi di Malaysia dan bekerja sama dengan Malaysia. Memang terbaik guys ya. Ini juga pelajaran besar buat Indonesia. Semoga kedepannya Indonesia juga bisa berubah istilahnya dari sistem kebijakannya begitu, yang supaya lebih lebih tidak berubah-ubah lagi seperti itu, sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan ya terhadap investor-investor asing ini untuk mudah untuk berinvestasi di Indonesia begitu ya. Artinya makin banyak perusahaan-perusahaan besar mendirikan perusahaannya ataupun misalnya bekerja sama dengan Indonesia, artinya guys semakin besar peluang rakyat Indonesia ini untuk mendapatkan pekerjaan guys ya. Dan yang pentingnya lagi yang menurut saya bahwa kenapa sih perusahaan besar ini Tiongkok ini memilih untuk ke Malaysia guys ya. Salah satunya tadi adalah percaya kepada orang-orang di Malaysia begitu ya, bahwa mempunyai ilmu yang tinggi gitu guys, sumber daya manusianya yang terlatih begitu, dan teknologi guys ya. Ini yang membuat kenapa perusahaan-perusahaan besar ini Tiongkok ini memilih ke Malaysia guys ya. Salah satunya adalah yang pertama adalah teknologinya ya, yang memang canggih seperti itu. Yang kedua adalah sumber daya manusianya ya, yang cerdas istilahnya, yang lagi-lagi ini adalah tentu kita kaitkan dengan pendidikan guys ya. Bagaimana Malaysia ini bisa mencetak istilahnya orang-orang pintar ya, orang-orang yang memang jenius istilahnya, dan orang-orang yang memang paham tentang teknologi guys ya. Ini suatu menurut saya yang kerennya di Malaysia seperti itu guys ya. Dan Indonesia juga tentu harus banyak belajar guys ya, bagaimana teknologinya juga bisa supaya bisa ditingkatkan seperti itu, dan pendidikannya ya, terutama ini pendidikan guys ya, bagaimana suatu manusia ataupun rakyat bagaimana supaya bisa mempunyai cerdas seperti itu ya, bisa menguasai teknologi kalau memang pendidikannya tentu
tidak berkualitas guys. Tentu ini suatu PR juga PR besar juga buat Indonesia guys ya. Semoga kedepannya Indonesia juga bisa dilirik istilahnya dari perusahaan-perusahaan asing untuk bisa berinvestasi di Indonesia dan bisa membuka peluang banyak seperti itu untuk orang-orang Indonesia atau rakyat Indonesia supaya bisa mengurangi pengangguran seperti itu ya. Itu harapan saya. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Boleh nanti komen saja di kolom komentar guys ya. Mungkin itu dulu video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menjadi pelajaran juga buat Indonesia begitu ya, dan mungkin negara-negara lain nih guys ya, bisa mencontoh daripada negara Malaysia guys. Terbaik. Oke guys, itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.